Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katrina Tambunan. Nah, di pertemuan kita kali ini, saya ingin berbagi cerita sekalian untuk menjadikan motivasi ya cerita untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan. Nah, sebelumnya uh, saya ingin menyampaikan materi ya, sebenarnya materi ataupun dibilang seperti ide lah, ide tentang apa sih itu self love gitu. Sebelumnya di masa lalu ya, saya pribadi adalah orang yang insecure. Bahkan untuk membuat video seperti ini pun saya harus berpikir ulang hingga beberapa kali, bahkan 1000 kali mungkin. Jadi jika di dalam sosmed biasanya saya jarang memfoto diri saya sendiri karena adanya rasa insecure. Yang pertama, karena orang lain selalu menganggap orang yang berambut keriting adalah orang yang jelek. Dan itu sudah saya tanamkan sejak saya kecil, karena orang di sekitar saya selalu memanggil saya keriting, ini segala macam. Sehingga untuk mengekspresikan diri saya akan selalu mundur satu langkah dari adik-adik saya. Nah, kemudian yang kedua, posisinya setelah mengalami masa pubertas, saya memiliki bentuk badan yang gemuk. Nah, di sana saya juga mulai mulai lagi insecure untuk dari segi bentuk badan, karena cenderung orang yang gendut akan terlihat sangat jelek. Nah, di situ karena dua hal ini membuat saya tidak berani untuk maju. Kemudian sebelumnya saya memiliki prestasi mulai dari SD. Saya memiliki prestasi ya katakanlah juara kelas. Itu adalah sudah suatu kebanggaan ya bagi seorang anak ketika sudah menjadi yang nomor satu di kelas. Nah, kemudian ketika muncul kata-kata keriting, gendut, bahkan kumal, itu membuat prestasi saya menurun. Nah, di sana ketika ada olimpiade atau ada uh, seperti bentuk perlombaan, saya akan cenderung untuk mundur. Padahal sebenarnya dari dalam diri saya ingin maju. Nah, dari sana ada juga waktu itu seperti kompetisi ya, namanya kompetisi fashion show. Saya adalah dulu orang yang selalu ingin selalu maju untuk apapun itu. Nah, ketika fashion show, yang ada di otak saya itu adalah saya tidak mampu, saya jelek, saya keriting, saya gendut, bahkan tidak cocok untuk mengikuti kegiatan ini seperti itu. Nah, ketika sudah mulai masuk remaja, teman-teman remaja pasti tahu ya, ketika remaja kita akan mengenal mulai menyukai namanya lawan jenis. Nah, tidak bisa saya pungkiri bahwa saya juga pernah menyukai laki-laki, ya. Itu hal yang wajar di usia remaja. Namun hal itu akan selalu saya urungkan karena selalu tertanam dalam diri saya bahwa saya selalu kurang. Bahkan prestasi pun menurun ketika saya mulai masuk SMP. Nah, setelah selesai SMP, masuk SMA, saya mulai belajar untuk percaya diri. Dimulai dari menanamkan, kalau kata orang zaman sekarang, menanamkan metode masa bodoh gitu. Dulu saya masa bodoh aja, orang mau katakan apa tentang saya, bahkan mereka bilang saya bodoh karena uh, peringkat saya sudah menurun, prestasi saya menurun, bahkan ada yang bilang saya makin jelek. It's okay. Saya buang itu jauh-jauh karena saya pikir saya tidak akan hidup dari mereka. Nah, mulai dari situ saya kembali bangkit, di mana saya harus explore diri saya. Dimulai dari saya mulai bandel di sekolah. Bandel dalam arti tidak lagi menjadi anak yang jaim seperti waktu di SMP menutup diri, tapi saya membuka diri dengan hal-hal apa aja yang ada di sekitar saya. Nah, dari sini saya mulai lagi
mendapat juara, terus mengikuti olimpiade di sekolah, bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Bahkan kalau orang berpikir, mana bisa orang dengan postur badan yang gemuk mengikuti olahraga tersebut. Tapi saya mengasih tahu kepada teman-teman, olahraga tersebut memang tidak juara 1, tapi saya bisa mendapatkan juara 3. Itu adalah waktu itu Olimpiade bulu tangkis tunggal putri. Nah, dari sini saya hanya ingin mengajak teman-teman, sebenarnya kita itu memiliki potensi dalam diri kita sendiri. Kita bisa gali potensi itu tanpa berpikir tentang penilaian orang lain. Jika kita selalu berpikir atau membatasi diri kita dengan penilaian orang lain, itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang maju. Satu hal yang mungkin ini hal yang negatif, tapi itu bisa menjadi positif nantinya pada akhirnya. Saya selalu mengatakan saya membalaskan dendam itu atau sakit hati itu dengan cara saya harus sukses. Saya harus mampu mematahkan setiap statement mereka tentang diri saya. Mereka katakan saya jelek, oke, saya maju dengan cara ya mungkin belajar untuk lebih berpakaian rapi. Kemudian mereka bilang saya bodoh, saya lebih giat belajar dan akhirnya mendapatkan peringkat bahkan mengikuti beberapa olimpiade. Mereka katakan saya gemuk, tapi saya berusaha untuk tetap bisa, dan ternyata untuk olahraga yang harus membutuhkan orang yang gesit, cepat, bahkan harus cepat tanggap gitu ya, itu juga saya bisa memenangkannya. Nah, dari sini teman-teman bisa ya mengambil hal positifnya. Jangan berlarut dengan pemikiran-pemikiran yang membuat kalian menjadi down kayak gitu. Karena keluarkan aja emosi yang ada dalam diri, karena itu hanyalah alarmnya aja gitu. Nggak buruk kok, untuk marah itu tidak buruk. Merasa sedih juga nggak buruk. Itu hanya emosi aja. Keluarkan saja, kemudian setelah itu jangan mau selalu terjatuh. Cobalah untuk bangkit, karena ketika mereka meremehkan kamu dan kamu bangkit, justru itu yang akan membuat mereka terdiam. Satu hal yang perlu kalian tahu, kita tidak bisa mengunci mulut orang lain, tetapi kita bisa membuat diri kita bangkit tanpa mengunci mereka. Karena porsi kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain itu berbeda. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri dengan caramu sendiri, dengan penilaianmu sendiri, tapi tetap tanamkan yang paling teratas adalah kesopanan, adab, dan nilai-nilai luhur yang kita tanamkan, apalagi kita sebagai orang Indonesia. Nah, itu aja ya bagian dari cerita saya. Intinya self love, cintai dirimu, terima apa adanya, tidak usah berpikir yang lain-lain, karena kamu istimewa, kamu spesial, dan kamu adalah yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menerima kamu secara utuh kalau tidak kamu sendiri yang menerima dirimu secara utuh. Terima kasih.